Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita terus berdoa dan terus meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hidayah yang ada di dalam hati kita semua. Allah senantiasa menjaga ketakwaan yang ada di dalam hati kita semua, dan Allah menjadikan takwa yang pagi ini masih ada di dalam hati kita ini sebagai wasilah Allah menggugurkan dosa-dosa kita semua. Dan sebagai wasilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam setiap masalah dan cobaan serta problem hidup yang kita alami diberikan jalan keluar melalui ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Bukankah kita amat sangat meyakini dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang hidupnya takwa pada Allah Subhanahu wa taala, salah satu bukti ketakwaan kita adalah kita mencoba untuk menjaga salat-salat kita. Kita berikhtiar untuk selalu berjamaah di masjid. Kita berikhtiar untuk kemudian bisa menikmati majelis-majelis taklim. Itu salah satu bentuk ketakwaan kita, yang kita berharap dari ketakwaan itu setiap kita ada masalah, setiap kita ada problem hidup, Allah hadir sebagai pemberi solusi bagi kita semua. Kalimat ini, ayat ini mengingatkan saya pada salah satu kisah yang sangat penting dan sangat inspiratif sekali, yaitu kisahnya salah seorang ulama yang hidup di Khurasan, namanya Hatim Al-Asam. Siapa Pak? Hatim Al-Asam. Beliau ini jemaah yang dirahmati Allah punya anak lumayan banyak. Salah satu keinginan terbesarnya adalah beliau menginginkan agar sebelum meninggal itu beliau bisa melaksanakan ibadah haji. Maka setiap hari beliau mencoba untuk menabung sedikit demi sedikit. Sampai di satu titik tabungannya itu jemaah yang dirahmati Allah full, Pak. Dan ketika dihitung itu tabungan cukup untuk bekal ongkos haji. Cuma masalah muncul kemudian. Apa yang terjadi? Beliau berpikir, ini uang cukup hanya untuk bekal ongkos haji. Sementara kalau saya berangkat haji waktu itu tidak seperti hari ini Pak. 2 minggu bisa selesai. Mentok-mentoknya atau paling lama berapa hari? 40 hari. Haji waktu itu dari Yaman ke Mekah jemaah yang dirahmati Allah, itu perlu perjalanan berhari-hari, bahkan mungkin bulanan. Kemudian di Mekah dan di Madinahnya juga perlu beberapa hari. Kemudian pulang lagi dari ibadah haji itu ke rumahnya di Yaman, itu juga perlu beberapa hari. Ada masalah yang kemudian mengganjal beliau. Ini kalau saya berangkat haji, lantas siapa yang kemudian ngurusi keluarga saya di rumah? Siapa yang menafkahi mereka? Maka Hatim Al-Asam jemaah yang dirahmati Allah, beliau mengumpulkan semua keluarganya, duduk bersama, musyawarah bersama, minta saran. Ini ayah punya uang cukup nih buat ongkos bekal
haji. Cuma masalahnya kalau ayah berangkat haji, siapa yang ngurusi kalian? Siapa yang nafkahi kalian? Ayah tidak punya uang yang cukup untuk kemudian memberikan bekal pada kalian semua. Saat itu jemaah yang dirahmati Allah sudah bisa ditangkap. Apa kira-kira keputusannya? Tunda dulu. Hampir semua yang hadir dalam majelis itu, dalam musyawarah keluarga itu, memberikan rekomendasi tunda dulu. Tapi ada satu yang menarik jemaah yang dirahmati Allah. Waktu itu ada anak perempuannya dari Hatim Al-Asam. Tiba-tiba di akhir pembicaraan mereka, bahasan mereka itu, dia tiba-tiba bilang sama ayahnya, "Ya, ayah ini pemakan rizki atau pemberi rizki?" Apa jawabannya? Ayah pemakan rizki. Pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ayah pemakan rizki, ayah berangkat saja. Serahkan kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama kami bertakwa, Allah tidak akan pernah melantarkan kami. Bukankah kita yakin dengan kalimat Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kadang kalimat ini sering kita dengar, Pak. Tapi kadang kita nggak yakin dengan kalimat ini. Coba kita lihat bagaimana anak ini betul-betul meyakini kalimat ini. Dia bilang, kalau ayah pemakan rizki, ayah berangkat. Biar yang memberi rizki yang mengurusi kami. Maka jemaah yang dirahmati Allah, berangkat, Pak. Dengan modal keyakinan tadi. Berangkat kemudian. Dan betul saja, beberapa hari setelah itu jemaah yang dirahmati Allah, di rumah sudah tidak lagi ada makanan. Yang tersisa hanya air putih, Pak. Dan saat itu, di titik itu, semua keluarganya nyalahkan anak ini. Tapi anak ini, dia yakin betul dengan kalimat Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Allah nggak mungkin kemudian khilaf dengan janjinya. Di tengah di mana anak ini disalahkan oleh semua keluarganya, jemaah yang dirahmati Allah, rupanya di hari itu, bertepatan di mana mereka tidak bisa makan kecuali hanya air minum tadi, khalifah waktu itu rupanya sedang sidak di desa mereka melihat kondisi yang terjadi di desa mereka. Membawa beberapa rombongan prajurit datang ke desa itu, atau datang ke negeri itu, datang ke kota itu. Persis saat kemudian khalifah ada persis di depan rumah Hatim Al-Asam, atau di dekat rumah Hatim Al-Asam, Allah memberikan rasa haus pada khalifah dan rombongan itu, sementara khalifah dan rombongan itu tidak memiliki cukup air untuk kemudian dibagi rata, untuk kemudian menghilangkan rasa haus. Maka kata khalifah, ketok pintu rumah terdekat. Diketok pintu rumah itu. Dan pintu rumah itu siapa? Keluarga Hatim Al-Asam. Ketika masuk ke dalam rumah itu, jemaah dirahmati Allah, prajurit tanya, "Apakah di rumah ini ada air?" "Khalifah, kami sedang berkunjung ke tempat ini dan kami sedang kehausan." Memang yang tersisa hanya air. Dikasihkanlah air itu, jemaah yang dirahmati Allah, diminum. Selesai hausnya khalifah dan rombongan, maka khalifah secara pribadi datang ke rumah itu, bertemu dengan keluarganya. Kata khalifah, "Ini rumah siapa?" "Ini rumah Hatim Al-Asam." "Oh, ulama itu. Kemana beliau?" "Wahai khalifah, beliau sedang berangkat haji, sementara kami di sini, mohon maaf, tidak ada makanan yang bisa kami makan." Maka apa yang dilakukan oleh khalifah waktu itu, jemaah yang dirahmati Allah? Sebagai bentuk Allah menghadirkan solusi. Waktu itu jemaah yang dirahmati Allah, pemimpin tertinggi waktu itu kemudian melepas semua barang berharga yang ada, yang dipakai di dalam dirinya, termasuk kemudian bahasa kita, jam tangannya, perhiasannya, mungkin baju kemewahannya, dan juga barang-barang berharga yang dibawa dari kerajaan, dikasihkan semua ke keluarga itu. Bahkan yang menarik sekali, khalifah waktu itu berpesan kepada semua yang ikut dalam rombongan, "Kalau kalian cinta kepadaku, maka lakukan sebagaimana yang aku lakukan pada keluarga ini." Maka semua prajuritnya, semua yang bersama beliau, melepas barang berharga yang ada dalam diri mereka, diberikan semua pada keluarga Hatim Al-Asam. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja."
Orang kalau sudah takwa, Pak, bukan tidak dapat masalah. Namanya masalah juga pasti akan terus ada dalam hidup kita. Masalah itu nanti gak ada kalau kita sudah mati, Pak. Namanya masalah, kita semua punya masalah. Saya, antum semua, Bapak Ibu semua hadir ke tempat ini dengan masalah Bapak Ibu masing-masing. Tapi yakin betul dengan kalimat Allah, siapa yang takwa, berikhtiar untuk selalu taat walaupun dia diuji dengan berbagai hal, yakin pada akhirnya Allah hadir sebagai pemberi solusi. Maka jemaah yang dirahmati Allah, tema kita menarik sekali pada pagi hari ini. Bukan masalahnya yang besar, tapi kadang hati kita yang kurang lapang menerima masalah-masalah yang besar. Tema ini saya terinspirasi dari penuturan salah satu ulama Abdullah bin Muhammad yang kemudian beliau tuturkan dinukil kisah ini oleh Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Kisah ini menarik sekali dan mungkin sudah sebagian di antara kita sudah paham. Bahwa Abdullah bin Muhammad pernah suatu waktu mendapatkan tugas untuk menjadi ribat. Apa itu ribat, Pak? Apa? Menjaga perbatasan, murabitun. Maka kemudian beliau berangkat dari rumahnya. Di tengah perjalanan beliau menjumpai ada sebuah khimah. Khimah itu apa? Ada sebuah tenda, jemaah yang dirahmati Allah. Di tengah padang pasir ada sebuah tenda kecil yang sudah usang sekali. Kemudian Abdullah bin Muhammad mendekati tenda itu dan betapa kagetnya beliau ketika beliau mendapati di dalam tenda itu ada seseorang yang kakinya buntung, tangannya buntung, matanya buta, tapi lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Terus itu, tidak hanya sekali, berkali-kali sampai akhirnya Abdullah bin Muhammad yang mendengarkan itu hafal dengan kalimatnya. Apa Pak? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah melebihkan aku dari sekian banyak makhluk ciptaannya. Itu jemaah yang dirahmati Allah. Abdullah bin Muhammad ketika mendengar kalimat ini, dia heran. Herannya kenapa? Ini orang kakinya sudah buntung, kemudian tangannya juga sudah buntung, hilang semua, matanya buta, yang berfungsi, tapi lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali. Kita kan tahu, Pak, kalau kita dapat tangan buntung, kaki buntung, mata buta, gimana kira-kira? Enggak kebayang lah. Masalah besar itu dalam hidup kita. Maka kemudian Abdullah bin Muhammad mendekat lagi sampai akhirnya beliau mengeluk salam kepada orang ini. Dijawab salamnya. Kemudian to the point Abdullah bin Muhammad, beliau mengatakan, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah." Karena memang tidak tahu namanya waktu itu. Padahal orang ini adalah orang yang paling terkenal waktu itu. Siapa, Pak? Namanya Abu Kilabah. Konon ada yang mengatakan bahwa beliau itu adalah sahabat terakhir yang masih hidup waktu itu. Murid dari Ibnu Abbas. Nah, jemaah yang dirahmati Allah. Beliau kemudian mengatakan, Abdullah bin Muhammad, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah. Aku heran padamu. Aku menjumpai bahwa engkau ini memiliki keterbatasan. Tanganmu tidak ada, kakimu tidak ada, kamu buta. Tapi kenapa lisanmu senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala? Dan apa yang Allah lebihkan daripada dirimu? Bukankah Allah hampir mengambil semua nikmat yang telah diberikan kepadamu?" Tidak punya tangan, Pak. Apalagi nikmat mata, tidak punya mata, buta. Kita ini kan bisa menikmati dunia ini karena mata kita ini, jemaah yang dirahmati Allah. Kita bisa melihat pemandangan, kita bisa melihat saudara kita, melihat anak kita, melihat istri kita. Tapi kata Abdullah bin Muhammad, apa yang membuat engkau bisa terus memuji Allah padahal Allah banyak mengambil nikmat dari engkau? Kata Abu Kilabah itu, jemaah yang dirahmati Allah, dia bilang begini, Allah memang mengambil tanganku, Allah memang mengambil kakiku, Allah bahkan mengambil mataku sehingga aku tidak bisa melihat.
Tapi Allah menganugerahkan kepadaku lisan yang terus bisa berzikir dan beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang jawab, kata Abu Kilabah, sekarang kamu jawab. Apakah di dunia ini banyak orang yang masih memiliki telinga? Kata Abdullah ibn Muhammad, banyak. Berapa di antara mereka? Apakah mereka kemudian menggunakan betapa banyak di antara mereka yang menggunakan telinganya itu untuk bermaksiat kepada Allah? Kata Abdullah bin Muhammad, tentu banyak. Maka aku bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini aku diberikan telinga yang terus bisa beribadah pada Allah, dan Allah tidak mengizinkan telingaku untuk melakukan maksiat. Itu yang akhirnya membuat dia terus bersyukur. Berapa banyak Allah menciptakan atau memberikan kepada manusia lisan, kata dia. Tentu banyak manusia yang punya lisan. Dan betapa banyak di antara manusia itu yang dia menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah. Kata Abdullah ibn Muhammad, tentu juga banyak. Maka aku bersyukur kepada Allah karena Allah memberikanku lisan yang terus bisa beribadah dan terus bisa berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita lihat bagaimana Abu Kilabah ini, dia menganggap masalah yang besar dalam hidupnya, yang sebagian orang, bahkan mungkin kita, menganggap itu adalah masalah besar sekali, yang kalau ditimpakan kepada kita, sebagian besar di antara kita mungkin tidak akan kuat menahan beban masalah ini. Tapi rupanya hati yang lapang justru menjadikan masalah ini tidak terlalu besar, bahkan tidak jadi masalah. Maka cuma yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada banyak orang yang kemudian dia sudah tertimpa masalah besar. Bagi sebagian orang di antara kita tidak kuat menahan masalah itu, tapi ternyata bagi orang yang hatinya, dadanya cukup lapang, dia tidak menganggap masalah itu sebagai sebuah masalah. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan mungkin di majelis ini. Saya pernah dapat kisah dari salah seorang Ustadz Abu Basam Umar Mitah, bahwa di Bekasi Timur itu jemaah yang dirahmati Allah, ada seorang Ustadz namanya Ustadz Amru, Pak. Ustadz Amru ini Ustadz pesantren, yang biasanya beliau juga sering ngisi kajian di beberapa masjid dan majelis taklim. Satu hari beliau diundang salah satu masjid untuk mengisi sebuah kajian dari ba'da maghrib sampai menjelang isya. Setelah selesai beliau salat isya, beliau kemudian pulang pakai sepeda motor. Di tengah perjalanan ada lubang besar, karena malam gelap gak kelihatan, masuk ke lubang itu kemudian jatuh. Ketika jatuh, maka apa yang terjadi? Beliau kemudian saraf motoriknya patah. Saraf motorik yang patah, kata Ustadz Umar Mitah waktu itu, membuat Ustadz Amru ini tidak bisa berjalan, lumpuh, bahkan beliau harus mengisi hari-harinya dengan berada di atas kursi roda dan di atas kasur. Tapi yang menarik adalah, suatu hari para asatidzah dari pesantren itu nyambangi untuk ngasih support, ngasih motivasi, termasuk ingin tahu bagaimana kronologi kejadiannya. Ketika mereka terlibat diskusi yang begitu cukup alot panjang, tiba-tiba ada satu ustadz yang bertanya dengan kalimat yang menarik sekali. Kata ustadz itu, "Ustadz, apa yang antum rasakan ketika kemudian Allah harus mentakdirkan antum berada di episode ini, di mana antum sudah tidak lagi bisa berjalan dan harus mengisi hari-hari di atas kursi roda dan di atas kasur?" Kalimatnya hampir sama dengan kalimat Abu Kilabah. Itu orang hari ini, jemaah yang dirahmati Allah. Kata beliau, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengambil kedua tangan saya ini, kedua kaki saya ini saat kejadian itu, maka sungguh aku masih tetap akan terus bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikanku hati yang terus bisa beribadah dan taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan yang bikin kita ibadah itu bukan ini, Pak. Bukan ini. Walaupun ini sebuah wasilah.
ada ini, ada tangan, ada kaki, tapi hati tidak kuat untuk kemudian motivasi ibadahnya kepada Allah, nggak jadi ibadah dia. Tapi orang yang punya hati terus ingin ibadah, walaupun tangannya sudah nggak ada, kakinya sudah tidak ada, dia tetap bisa melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi, bukan masalahnya yang besar, cuma yang dirahmati Allah. Tapi sejauh mana hati kita ini lebih lapang untuk menerima masalah-masalah yang besar. Karena masalah besar itu relatif sekali. Bagi sebagian orang, mungkin kehilangan uang, katakanlah 100, atau kehilangan handphone itu masalah. Masalah besar. Kalau masalah di awal, shock, itu wajar Pak. Tapi kalau ini terus diratapi sampai berhari-hari, itu tidak wajar. Tapi bagi sebagian orang, mungkin dapat masalah yang sama, itu bisa tidak jadi masalah. Saya pernah dapat cerita, di mana ada suami istri, yang kemudian harus bercerai, hanya gara-gara suaminya tidak tertib dalam meletakkan handuk setelah mandi. Coba. Itu yang bagi sebagian orang nggak jadi masalah, tapi bagi sebagian orang itu masalah besar. Ketika suami tidak pernah tertib meletakkan handuk setelah mandi. Jadi bapak-bapak ketawa ini. Setelah mandi diuncal nosi. Itu kemudian diungkit-ungkit terus sama istrinya, menghadirkan masalah yang lebih besar lagi, sampai pada akhirnya harus bercerai. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bukan masalahnya yang besar, tapi kadang hati kita yang kurang lapang. Termasuk kalau Bapak Ibu tahu bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kita kan tahu bahwa masuk penjara itu bukan sesuatu yang mengenakkan, ya kan? Masuk penjara itu sesuatu yang beban, masalah, tidak nyaman. Tapi kalau kita mencermati bagaimana kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam, kita akan mendapati ketika Zulaikha atau Zalikha waktu itu menggoda Nabiullah Yusuf alaihissalam, kemudian dia gagal untuk pertama kalinya. Baru kemudian isu itu kemudian keluar liar menjadi isu kerajaan, bahwa ada istri pejabat, istri Al-Aziz, dia tertarik dengan budaknya dan berusaha untuk menggodanya tapi gak berhasil. Isu itu santer di luar, jemaah yang dirahmati Allah, viral. Tapi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika viral begitu, Zulaikha tidak terima Pak. Dia kemudian mengumpulkan semua orang-orang yang terindikasi menjadi penyebab isu ini liar di luar. Dan itu rata-rata istri-istri pejabat juga yang ada di kerajaan. Ketika dikumpulkan, diberikan nampan-nampan yang berisi buah dan berisi pisau. Kita tahu waktu itu Zulaikha kemudian bilang sama Yusuf, akhrij ilaihin, atau ukhruj ilaihin, keluar kamu, tampakkan kepada mereka. Maka Yusuf membawa nampan juga Pak, keluar menemui mereka ini. Yang kita tahu waktu itu saking dari tampannya Yusuf, mereka sampai tidak kerasa mengiris tangannya atau memotong tangannya. Ketika mereka motong tangannya itu, jemaah dirahmati Allah, Zulaikha bilang sama mereka, kalian baru pertama kali saja lihat sudah motong tangan. Bagaimana kalau 5 kali, 10 kali kalian lihat Yusuf? Bisa jadi kalian motong leher. 1 kali motong tangan dan itu tidak kerasa. Maka saat Yusuf masuk lagi setelah menghidangkan makanan tadi, Yusuf masuk lagi, keluar kalimat dari Zulaikha. Dia mengatakan, aku akan tetap menggodanya sampai dia mau mengabulkan permintaanku. Kalau dia nggak mau, maka aku akan menjarakannya. Kalimat itu didengar oleh Yusuf alaihissalam. Maka Yusuf mengadakan tangannya dan mengatakan kepada Allah, qala rabbis sijnu ahabbu ilai. Ya Allah, sungguh penjara jauh lebih baik bagiku. Maka kemudian dikabulkan oleh Allah, masuk ke dalam penjara. Pak, kalau menurut kita yang hidup di zaman ini, mengabulkan permintaan Zulaikha dengan penjara, lebih milih mana Pak? Ayo.
Lebih masalah mana? Susah ya. Oh, jawab penjara ya enggak takwa amat Ustaz. Nah, tapi ternyata Yusuf memilih ini. Yusuf lebih memilih aku lebih baik di penjara ya Rabb daripada aku kemudian mengabulkan harapannya dan permintaannya. Maka justru kita baru tahu bahwa dalam penjara itu memang bukan selalu isinya orang-orang buruk, Pak, orang-orang bersalah. Yusuf itu orang baik, orang salih, seorang nabi masuk penjara. Tapi Yusuf meyakini bahwa penjara bukan sebuah beban, tapi sebuah solusi. Saya masih ingat betul dengan kalimatnya Buya Hamka ketika beliau dikeluarkan dari penjara setelah 2 tahun berapa bulan di penjara. Beliau dalam kalimatnya mengatakan, aku tidak dendam dengan siapa yang membuatku masuk ke dalam penjara. Justru dalam penjaralah aku menjadi orang yang punya banyak waktu untuk menyelesaikan tulisan-tulisanku sehingga muncul di hadapan kalian tafsir Al-Azhar. Jadi ini sebenarnya seni dalam kita mengelola hati sebenarnya, Pak. Bahwa semakin lapang hati kita, itu masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang pelik, itu ketika masuk ke dalam hati yang besar, itu menjadi tidak masalah, cuma yang dirahmati Allah. Menjadi tidak terlalu besar. Bapak bisa cek lagi nanti dalam sirah Anbiya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala turun wahyu kepada beliau agar beliau menempatkan istri dan anaknya di lembah yang sama sekali tidak ada kehidupan. Namanya lembah Bakkah waktu itu. Maka Ibrahim bilang sama istrinya Bunda Hajar untuk menyiapkan perbekalan yang cukup untuk melakukan safar yang panjang, dan menariknya beliau minta Bunda Hajar untuk bawa Ismail yang waktu itu belum disapih, masih merah bahasa gitu. Ketika mereka melakukan perjalanan sampai di lembah Bakkah, jemaah yang dirahmati Allah, ini masyhur sekali kisahnya. Itu tiba-tiba Ibrahim alaihissalam menurunkan mereka berdua, dan tanpa sepatah pesan pun Ibrahim balik, Pak. Berbalik arah. Mereka hanya ditinggali sekantong makanan dan juga air yang cukup mungkin 2-3 hari. Hajar yang waktu itu tidak tahu apa maksud suaminya ini. Dia kemudian membuntuti Ibrahim di belakang sambil dia bilang, "Aina tadhhab anta ya Ibrahim, mau kemana engkau suamiku? Apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang sama sekali tidak ada kehidupan ini? Tidak ada sumber air, tidak ada makanan, tidak ada orang sedikit pun. Bahkan mungkin semut tidak ada. Tidak ada kehidupan." Itu lembah Bakkah itu dulu kayak mangkok begini, Pak. Jadi sekelilingnya itu bukit yang ditempati oleh Hajar itu di dalamnya itu. Maka kenapa nanti Bunda Hajar itu perlu naik ke atas ke Safa Marwah? Itu karena beliau ingin melihat apakah di kejauhan sana ada kafilah yang bisa dimintai tolong. Jadi nyari air itu naik ke atas. Bukan nyari sumbernya, tapi apakah ada di kejauhan sana sebuah kafilah, karavan, atau orang-orang yang bisa dimintai tolong. Nah, Ibrahim dengan pertanyaan ini, jemaah yang dirahmati Allah, beliau tidak menjawab sama sekali. Karena kalau sampai Ibrahim menoleh ke belakang, itu bisa jadi Ibrahim kemudian hatinya tidak tega. Namanya juga suami dan ayah. Ketika tidak tega, bisa jadi kemudian Ibrahim tidak jadi melakukan perintah Allah, dibawa lagi anak sama istrinya itu. Maka Ibrahim tidak menoleh sama sekali. Ditanya kedua kalinya, lagi-lagi Ibrahim tidak noleh. Sampai kemudian Hajar paham bahwa suaminya melakukan itu jangan-jangan Allah memerintahkan. Maka kata Bunda Hajar, Allahu amaraka bihada. Wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Kata Ibrahim, na'am, Allahu amarani bihada. Itu baru dijawab, Pak. Betul, Allah yang memerintahkanku untuk meninggalkan kalian di tempat yang sama sekali tidak ada kehidupan ini. Coba lihat. Ini kalau kita bayangkan, Pak, bagaimana kemudian Bunda Hajar melewatkan malam pertamanya di lembah yang sama sekali tidak ada kehidupan.
Bagaimana dia menghadapi rasa dingin, terutama ketika dia melihat anaknya masih kecil begitu. Bagaimana dia menghadapi kekhawatiran dan ketakutan. Itu semua tidak dipikirkan, jemaah yang dirahmati Allah. Yang kalau katakanlah hari ini, ibu-ibu yang di belakang itu ditinggalin sama suaminya di terminal jam 12 malam. Walaupun sudah banyak keramaian, banyak itu tetap jadi masalah besar. Teriak, Pak. Tapi ternyata Bunda Hajar bilang sama Ibrahim, kalau memang ini perintah Allah, idzan la yudayyi'unallah. Kalau begitu Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Silakan Ibrahim bisa melanjutkan, aku akan kembali ke tempat di mana engkau menurunkan kami. Itu, Pak. Ini kan masalah besar. Tapi karena hatinya lapang. Hati lapang itu salah satu sebabnya. Karena Bunda Hajar yakin bahwa kalau kita melakukan perintah Allah, maka Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak orang yang mereka itu dalam hidupnya sudah mendapatkan masalah sampai berada di atas puncak masalahnya itu. Tapi karena hatinya lapang, hatinya cukup kuat, mereka kemudian bisa menghadapi masalah itu sampai mereka merasa tidak punya masalah. Maka Nabi memberikan tip bagaimana cara kita melapangkan hati. Setelah tadi saya membicara banyak bukti, ada banyak orang yang dapat masalah besar tapi ternyata karena hatinya lapang, mereka bisa menghadapi masalah itu. Rasul kemudian memberikan kepada kita salah satu caranya agar hati kita lapang. Termasuk juga nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita cara agar kita bisa melapangkan hati. Rasul waktu itu ada seorang sahabat namanya Khabbab ibnul Arat. Entah saya pernah cerita atau di sini atau enggak. Khabbab ini jemaah yang dirahmati Allah, dia adalah seorang sahabat Nabi, tapi dia mantan budak. Dan dia punya keahlian sebagai tukang pandai besi. Sekali waktu, Khabbab ini kemudian datang ke Darul Arqam, kemudian dia minta untuk kemudian dituntun syahadat. Masuklah Islam dia. Konsekuensi waktu itu, siapa yang masuk Islam, maka dia perlu belajar kepada baginda Rasul secara sembunyi-sembunyi dan terbatas di Darul Arqam. Maka beberapa minggu sekali Khabbab ini datang ke Darul Arqam untuk belajar. Satu waktu, ternyata ketika Khabbab turun dari Darul Arqam, keluar dari Darul Arqam, kemudian jalan menuju rumahnya, ternyata ada yang membuntuti, Pak. Dan disitulah kemudian Khabbab ketahuan bahwa dia sudah masuk Islam. Majikannya masih belum masuk Islam. Maka ketika dia ketahuan masuk Islam, majikannya itu kemudian marah luar biasa. Ditariklah Khabbab ini, kemudian diambilkan asa, diambilkan tongkat yang terbuat dari besi, dipanaskanlah besi itu, kemudian diletakkan ke ubun-ubunnya. Jadi ketika besi itu sudah memerah, Pak, bara apinya sudah luar biasa panas, itu kemudian besi itu diletakkan ke ubun-ubun Khabbab ibn Arat. Khabbab bertahan, jemaah dirahmati. Beberapa waktu kemudian Khabbab sudah sembuh, belajar lagi, Pak. Beberapa waktu kemudian ketahuan lagi. Diambilkan asa lagi, kemudian dipanaskan lagi, diletakkan di punggungnya sampai melepuh punggungnya itu. Bahkan beberapa kesempatan ketika kemudian Khabbab ketahuan itu sama majikannya itu di halaman rumahnya itu, jemaah yang dirahmati Allah, dipanaskan kerikil-kerikil, kemudian ditata kerikil itu, kemudian Khabbab dibaringkan dan ditarik gitu. Sampai di sininya ini bekas-bekas tarikan majikannya itu di atas kerikil itu betul-betul ada. Nanti di zaman Khalifah Umar ibn Khattab itu menjadi bahasan yang luar biasa tentang bagaimana Khabbab melewati masa-masa cobaan yang begitu luar biasa itu. Nah, singkatnya jemaah yang dirahmati Allah, saking dari luar biasanya cobaan yang diberikan oleh Allah kepada Khabbab dengan siksaan majikannya itu, Khabbab suatu waktu matur kepada baginda Rasul. Waktu itu baginda Rasul sedang berbaring di dekat Ka'bah.
Khabbab matur, kata Khabbab, ya Rasulullah, ala tastansuru lana, ala tad'u lana. Ya Rasulullah, tidakkah Allah akan menolong kami? Tidak berkenankah engkau memintakan doa untuk kami agar Allah segera untuk menolong kami dan memenangkan kami? Itu cuma yang dirahmati Allah. Rasul yang awalnya terbaring, itu kemudian Rasul duduk, Pak. Dan kelihatan mukanya beliau itu, wajahnya beliau itu merah, Pak. Marah sekali. Kan sebenarnya tidak salah Khabbab curhat begitu kepada baginda Rasul. Ya Rasul, kenapa kita tidak minta sama Allah agar Allah kemudian menolong kita dan kita ini dimenangkan? Tapi ternyata Rasul marah. Kenapa Rasul marah, jemaah yang dirahmati Allah? Kata baginda Rasul, ini kalimat pamungkasnya. Beliau mengatakan, dulu ada umat sebelum kamu yang kemudian dia disiksa, digalikan, dipendem di tanah sampai tersisa lehernya, kemudian digergaji lehernya menjadi dua. Dulu ada juga umat sebelum kamu yang kemudian dia dibaringkan di atas pasir yang panas di bawah terik matahari. Kemudian tubuhnya disisir dengan sisir besi sampai terpisah antara daging dan tulangnya. Ini kalimat menarik sekali. Tapi ternyata mereka tetap bisa teguh, tetap bisa mempertahankan imannya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran besar bagi kita jemaah yang dirahmati Allah, bahwa setiap kita dapat masalah, setiap kita dapat cobaan, kalimat Rasul, dulu ada sebelum kalian. Ini menjadi pelajaran. Bahwa ketika kita dapat masalah, coba sesekali renungkan bagaimana orang-orang terdahulu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sebagian besar itu cobaannya jauh lebih besar dibandingkan kita. Kita ini ketika dicoba oleh Allah, dikasih masalah, kita merasa bahwa kita sendirian yang paling besar masalahnya. Orang lain kecil, orang lain tidak dapat masalah, kita yang paling besar. Padahal kalau kita lihat bagaimana sirah menceritakan, mengkisahkan kepada kita tentang bagaimana orang-orang terdahulu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akan membuat hati kita lebih lapang. Ternyata kita ada temannya. Ternyata ada banyak orang yang jauh lebih besar cobaannya dibanding kita. Maka sirah menjadi penting sebagai tuntunan hidup kita, jemaah yang dirahmati Allah. Saya sering mengatakan bahwa Quran itu manual booknya, Pak. Tapi aplikasi Quran yang real itu ada pada sirah. Maka mustahil kita kemudian bisa mengambil saripati Quran dengan utuh ketika kita tidak paham bagaimana sirah memerankan Quran. Maka sirah menjadi penting. Termasuk jemaah yang dirahmati Allah ketika Allah bilang sama kita, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi walju." Dan kami pasti, jadi di situ pakai lam taukid, pakai nun taukid, yang artinya kami pasti akan memberikan cobaan kepada kalian, memberikan masalah kepada kalian. Imma masalah itu berupa khauf, kekhawatiran, ketakutan, awil ju, atau kelaparan, au naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, atau krisis ekonomi, atau krisis pangan, gagal panen, atau ada di antara kita yang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Itu semua masalah-masalah. Itu semua ujian-ujian, bentuk ujian-ujian yang Allah berikan sama kita. Cuma kalimat terakhirnya luar biasa, menarik sekali. Wa basyiris sabirin. Dan beri kabar gembira kepada orang yang memiliki hati lapang, dada lapang, sehingga dia bisa bersabar. Itu seakan-akan Allah ingin bilang sama kita, sebetapa besar pun masalah yang engkau miliki, cobaan yang engkau dapati, selama engkau bisa melapangkan hati dan bisa bersabar, pasti akhirnya adalah kabar gembira. Pasti akhirnya adalah kabar gembira.
Jadi bagaimanapun Allah mencoba kita, masalah yang hadir seperti apa, besarnya seperti apa, kalau kita berikhtiar untuk lapang dada, berikhtiar untuk sabar, maka pasti akhirnya adalah kabar gembira. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, kita paham bahwa sabar ini, lapang dada ini, hati yang lapang itu berat, Pak. Berat. Sama yang ngomong ini juga lagi terus belajar, berat. Dibentur dengan kalimat atau cobaan-cobaan yang besar, kita kadang menter, Pak. Tapi kalau kita ingat dengan kalimat ini, kita bisa jadi punya kekuatan untuk bisa terus berlapang dada. Para ulama mengatakan begini, orang itu bisa sabar, bisa lapang dada ketika dia paham apa sih tujuan Allah ngasih kita masalah. Apa sih tujuan Allah ngasih kita cobaan? Pentingnya apa buat kita Allah kasih kita cobaan? Allah kasih kita masalah. Kalau kita paham dengan esensinya, dengan tujuannya, maka besar kemungkinan kita bisa untuk terus berikhtiar, bersabar dan lapang dada. Kalau ditanya apa tujuan Allah ngasih masalah sama kita? Pertama, jemaah yang dirahmati Allah. Allah ngasih ujian, ngasih masalah sama kita. Itu karena Allah cinta sama kita. Coba pikirkan ini, Pak. Asal kita dapat cobaan, asal kita dapat masalah, itu berarti bahasa cinta Allah sama kita. Allah sedang cinta sama kita. Bukankah Rasul bilang, "Idza ahabballahul 'abda" apa, Pak? "Idza ahabballahul 'abda" apa? "Ibtalah." Kalau Allah sudah kadung cinta sama hambanya, maka pasti Allah kasih dia masalah. Allah kasih dia cobaan. Jadi salah satu tanda cinta Allah sama kita, jemaah yang dirahmati Allah, itu adalah Allah kasih cobaan kita. Tidak kemudian lempeng gitu, hidupnya enak, terus mulus, terus cair, terus enggak. Sekali waktu kita dibenturkan dengan masalah, dibenturkan dengan cobaan. Itu tanda bahwa Allah cinta sama kita. Bukankah kita jemaah yang dirahmati Allah? Coba kita jujurlah. Kita ini bisa menikmati salat-salat kita, bisa menikmati ibadah-ibadah kita. Bahkan kita bisa ruku dengan panjang, sujud dengan panjang. Bahkan saat doa kita bisa memperpanjang munajat kita. Bahkan air mata ini turun dari mata kita. Itu sejak saat kita bahagia atau saat kita sedang mentoknya tidak punya jalan keluar. Hah? Saat kita mentoknya tidak punya jalan keluar. Itu justru kadang kita bisa menikmati ibadah-ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah begitu? Berarti Allah sedang cinta sama kita. Allah ingin mendengar rintihan kita, tangisan kita ketika kita menyebut ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Nah, coba kalau bahagia jemaah yang dirahmati Allah, setelah salat, assalamualaikum, assalamualaikum. Kadang zikir juga sudah kemana-mana, doa juga seadanya, bahkan gak doa kadang, langsung mencuat. Tapi ketika kita ada masalah, Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk balik kanan, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibu-ibu, bapak-bapak, ketika kita cinta sama anak kita tidak boleh selalu memperturutkan permintaan anak kita. Jangan berdalih dengan kasih sayang semua apa yang diminta anak kita dikasih. Minta handphone dikasih, laptop dikasih, minta ini dikasih. Dengan dalih kasih sayang. Tapi ternyata kita sebenarnya menghancurkan mereka, merusak mereka sendiri. Orang tua, ketika kemudian dia memarahi anaknya, menasehati anaknya, kadang bahkan sampai nyubit, Pak, sampai jewer. Pahami, itu bukan bahasa bencinya orang tua sama anak. Sepakat gak? Sepakat. Itu adalah bahasa cinta orang tua pada anak agar anaknya tidak tersesat, agar anaknya tidak terlalu nakal dan lain sebagainya. Maka perlu dijewer, perlu dicubit. Perlu kemudian dinasehati. Sama Allah juga begitu kepada kita. Allah karena cinta sama kita, Allah kemudian sekali waktu membenturkan kita dengan masalah-masalah, membenturkan kita dengan cobaan-cobaan agar kita bisa balik
balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Jadi kalau kita dicoba, dikasih masalah, pikirkan. Tanamkan dalam benak kita, Allah sedang cinta sama kita. Ini bukan berarti saya sudah bisa Anda. Kita sama-sama belajar. Dibentur, tanamkan. Allah sedang cinta sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan Allah ngasih kita cobaan, jemaah yang dirahmati Allah. Itu yang kedua adalah karena Allah ingin menggugurkan dosa-dosa kita. Kita punya banyak dosa nggak, Pak? Banyak sekali. Kita punya banyak dosa. Bahkan tidak berlalu dalam satu hari pun kita hidup di dunia ini, melainkan di hari itu kita melakukan dosa. Dan dari sekian banyak dosa itu, ada sebagian sudah kita taubati, jemaah yang dirahmati Allah. Tapi ada sebagian besar yang tidak kita taubati. Lupa, lalai, dan lain sebagainya. Bahkan kita tidak merasa bahwa sebenarnya apa kita lakukan itu dosa. Maka Allah menawarkan penghapusan dosa gratis, otomatis, dengan Allah menabrakkan kita dengan masalah. Allah ngasih kita cobaan, itu adalah sarana bagi kita untuk menghapus dosa. Bukankah Rasul bilang sama kita, setiap orang muslim yang ditimpa kegelisahan, ditimpa rasa sakit, ditimpa rasa lelah, yang itu kemudian tidak dalam rangka maksiat, maka rasa sakitnya itu setiap detiknya jadi penghapusan dosa bagi mereka. Bahkan kata Rasul, sampai duri yang masuk ke telapak kakinya, itu rasa sakit yang dia alami dan dia tahan itu menggugurkan dosa dia. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berpikir seperti ini, hati kita ini menjadi amat sangat lapang, Pak, untuk menerima cobaan dan masalah yang Allah berikan sama kita, dibandingkan kita memikirkan atau menyalahkan orang lain dan lain sebagainya. Cuma yang dirahmati Allah, terakhir, tujuan Allah memberi kita masalah, memberikan kita cobaan, itu adalah Allah menawarkan kepada kita untuk kita bisa terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak perhatikan kisah Nabiullah Yusuf alaihi salam, itu sejak kecil, Pak, sampai akhirnya beliau diangkat menjadi Al-Aziz atau menjadi menteri, itu semua masalah. Mulai dari diiri sama saudaranya, mulai kemudian diceburkan ke sumur, mulai dijual sebagai budak, sampai kemudian difitnah berzina dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi setelah masalah-masalah itu, Allah rupanya memberikan balasan totalitas dengan mengangkat Yusuf sebagai Al-Aziz. Al-Aziz itu menteri, Pak. Jadi Yusuf itu kalau di dalam Quran bukan sebagai malik, bukan sebagai raja, tapi sebagai menteri, Al-Aziz. Menteri yang ngurusi keuangan dan aset di Mesir waktu itu. Dan kalau kita juga memperhatikan bagaimana kisah-kisah orang yang kemudian hari ini berada di puncak kesuksesan, itu rata-rata mereka adalah orang yang sangat bersahabat dengan cobaan dan masalah, dan mereka bisa lulus dari cobaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin melanjutkan kisah yang tadi di awal tentang Abu Kilabah sebagai penutup juga. Abu Kilabah, Pak, setelah kemudian dia bilang sama Abdullah bin Muhammad bahwa Allah memberiku lisan yang terus bisa berzikir dan lain sebagainya, maka setelah itu kemudian Abu Kilabah bilang sama Abdullah bin Muhammad, walaupun aku sudah bersyukur kepada Allah, tapi aku minta tolong kepadamu. Aku punya anak semata wayang yang menemaniku di tempat ini dan selalu menyiapkan makanan untukku setiap hari. Dan dia berbakti kepadaku luar biasa, melayaniku luar biasa. Tapi 3 hari ini dia tidak kunjung datang. Dia pergi dan tidak kembali. Aku tidak bisa mencarinya. Tolong kau carikan. Singkatnya jemaah yang dirahmati Allah, dicarikan. Ternyata anaknya meninggal, Pak. Anaknya dimakan oleh hewan buas, kemudian sama hewan buas itu dimakan sebagian dagingnya. Kelihatan sama Abdullah bin Muhammad, tidak bisa mendekat, dilihat tidak ada orang memang di situ, itu hanya anak itu. Maka bayangkan Abdullah bin Muhammad waktu itu ketika pulang dia memikirkan gimana caranya saya menjelaskan
tentang kondisi anak ini pada ayah yang tadi sudah buta, yang secara kehidupan dia sudah menderita. Bagaimana saya menjelaskan? Sampai akhirnya kemudian Abdullah bin Muhammad ingat dengan kisah Ayub alaihissalam. Maka disampaikan kepada Abu Kilabah bahwa Ayub begini, Ayub begini, Ayub begini, Ayub begini. Dan hari ini saya mendapati anakmu meninggal. Lihat apa komentarnya. Kata Abu Kilabah, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku seorang anak yang berbakti dan dia meninggal tidak dalam melakukan kemaksiatan. Aku ridho, Allah sudah ambil anakku. Kemudian dia beristirja, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Beberapa saat setelah itu, dalam kitab Syiar Alamun Nubala, Imam Adz-Dzahabi mengatakan Abu Kilabah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan setelah itu dia meninggal. Setelah dia meninggal, Abdullah bin Muhammad bingung, Pak, bagaimana cara ngurus orang ini. Maka Abdullah bin Muhammad menangisi orang ini sambil menutup dengan kain seadanya, ditungguin sampai datang siapa yang kira-kira bisa menolongnya. Karena kalau ditinggal nanti bisa dimakan oleh hewan buas sebagaimana anaknya. Beberapa saat setelah itu datang 4 orang. 4 orang prajurit yang kemudian sedang berpatroli di situ, lewat di situ katakanlah, kemudian mendengar ada rintihan yang terdengar dari sebuah kemah. Didekati, ternyata di situ ada orang yang menangis dan di sampingnya ada seorang mayit yang sedang ditutupi kain. Maka kata Abdullah bin Muhammad, tolong saya. Ini ada orang meninggal, orang salih meninggal. Kita nggak tahu mau diapain. Saya juga mau ngurus sendiri juga tidak bisa. Maka kata 4 orang ini, coba buka kainnya. Barangkali kami kenal. Ketika dibuka, jemaah dirahmati Allah, itu semua langsung turun, Pak. Langsung turun dan langsung mencium mata, kemudian tangan, kemudian kaki yang tadi buntung dan matanya buta. Dan mereka mengatakan bahwa ini orang yang selama hidupnya ditakdirkan untuk selalu beribadah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matanya tidak pernah melihat maksiat, tangannya tidak pernah digunakan untuk bermaksiat. Kata Abdullah bin Muhammad, "Kamu kenal sama orang ini?" "Ya. Dia Abu Kilabah. Orang yang faqih di antara kami yang hidup di zaman ini dan dia lari dari kerajaan karena dia tidak mau untuk diangkat menjadi qadhi." Coba, Pak. Dia lari dari kerajaan, dari khalifah, karena waktu itu yang jadi khalifah kejam, Hajjaj. Kemudian dia lari, kemudian menyendiri, uzlah, dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut untuk menjadi qadhi. Singkatnya, jemaah dirahmati Allah, sudah terlalu siang. Kemudian Abdullah bin Muhammad setelah menguburkan Abu Kilabah, beliau berangkat ke tempat ribatnya. Di malam hari, beliau kemudian tidur, bermimpi melihat Abu Kilabah di Raudhatil Jannah. Di tempat yang sangat indah sekali. Kemudian Abdullah bin Muhammad tanya kepada Abu Kilabah tadi, "Bukankah engkau orang yang tadi saya temui?" "Betul." "Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatmu sampai setinggi ini, memberikan kehormatan kepadamu sampai setinggi ini?" Lihat jawaban Abu Kilabah. Ada surga di antara surga-surga Allah yang tidak bisa dimasuki oleh orang yang hanya bermodal dengan salat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Surga itu tempatnya orang-orang yang melapangkan dada dan hatinya serta sabar saat dia mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah surganya Nabiullah Adam alaihissalam, surganya Nabiullah Ayub alaihissalam, surganya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di surga itu tempatnya orang-orang yang setiap hari dia mendapatkan cobaan dan masalah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya mampu untuk berlapang dada. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.